Selamat malam semuanya. Selamat malam. Wah, Di depan hari kita udah ini rame banget ya. betul. Ada dari komunitas Tamiya kayak Tamiya Gunung Kidul ya itu di depan ya. Tamiya. Wah, luar biasa aja Mas Jun ya. Kita lagi neng acara apa iki, Hil? Lagi di acara seru-seruan bareng karena kita akan ngobrol. Mengkita kuliti keduanya. Kita kulik pokoknya. Wah, paman kita bikin tidak nyaman, paman. Iya, siapa lagi? Kalau bukan Pak Sunaryanto dan Mas Ardi. Betul. Dalam podcast Hursah ya, Pak ya. Oke, Hursah. Hursah. Yang pertama-tama, Pak, Hursah ini artinya apa tuh, Pak? Langsung ini. Langsung. Jadi kalimat itu ya, atau kata itu saya cetuskan, saya terinspirasi oleh banyak hal sebenarnya di era pemilihan yang sekarang ini. Bagaimanapun sering saya katakan bahwa rekan-rekan saya yang sekarang ikut di kontestasi ini adalah putra-putri terbaik Gunung Kidul. Dan Ya. saya juga sering menyampaikan bahwa kita satu dengan yang lain juga harus saling menghormati siapapun gitu. Sehingga kata itu saya cetuskan dengan menghormati siapa saja harus. Makanya dengan pendek kata saya namakan Hursah tersebut. Hursahi berarti hormat ya, Pak ya. Iya. Karena saya kira Hormati. pertamanya Hursa itu kayak Gunung Kidul horo gitu. Kayak diplesetke Hursa ngono. Bukan ya berarti ya. Biasa ya wong tepos ya. Gunung Horo, Kidul nyel horo horo lah kayak kate. moro. Enggak ngejo Bang Nah. Bazi. Ya, gitu-gitu. Menghormati. Menghormati. Itu berarti Bapak Sunaryanto saja yang mencetuskan atau bersama dengan Mas Ardi? Iya. Beliau tadi. Saya beliau. cetuskan, kemudian yang golong gilik ini dari Mas Ardi. Oh, Mas Ardi Kolaborasi. golong giliknya Golong itu ya. gilik. Oh. Apa nek golong gilik kelingan Mas Udin? Kenapa? Karena ya gilik ngono ya. Bentuk aneh ya, bentuk aneh ya. Ya. Oke, Hel, kita Oke. kuliti Hel. Sik pertama, Hel. Setelah tadi sudah tanya ya, Heeh. apa sih Horsah? Kemudian kita main-main ya. Karena Pak Sunaryanto ini tentunya 3,5 tahun sudah memberikan yang terbaik tentunya untuk Menjabat. memberikan yang terbaik untuk Gunung Kidul. Betul. Kira-kira Bapak prestasinya sudah apa saja sih selama 3,5 tahun ini? Kalau bicara prestasi, salah satunya kalau kita melihat ya, salah satunya adalah indikatornya tentang penghargaan. Nah, di sana banyak penghargaan yang kita terima di pemerintah daerah itu. Toh prestasi itu tidak hanya saya yang menjalankan, saya hanya sebagai tokoh figur yang memimpin dalam sebuah birokrasi. Kemudian di sana terdapat birokrasi yang sangat besar dan mereka bekerja keras. Ya, dengan bekerja keras itu maka pemerintah memberikan penghargaan, khususnya yang terbaik itu banyak banget. Apa contohnya apa, Pak? Banyak ya, yang tentang UHC misalkan, tentang BPJS misalkan, itu juga kita sudah berapa persen di Gunung itu, di atas 100% malah. Oh, Itu penikmat fasilitasnya itu, Iya, fasilitasnya itu ya. perlindungan masyarakat. Kemudian juga kemarin yang terakhir itu salah satunya tentang lingkungan ya, kebersihan lingkungan dan sebagainya itu Adipura yang selama ini belum pernah kita dapatkan, atau baru berapa puluh tahun itu, 35 atau 36 tahun baru sekarang ini kita dapatkan. Berarti kita itu mendapatkan kabupaten dengan indeks kebersihan terbanyak ya, Pak ya, tertinggi ya. Iya, piagamnya seperti itu. Mengalahkan tahun kabupaten-kabupaten lain. Iya. Ya. Walaupun wong-wongane do letek-letek ya, tapi kabupaten resik ya. Ya harus, Ini harus. tidak hanya skupnya kabupaten kota DIY, tidak, tapi Indonesia. Indonesia, nasional ya? Nasional. Luar Banyak, biasa. kita penghargaan nasional sangat banyak. Kalau tidak salah di tahun 2023 kemarin sekitar 114 maksudnya. Itu nasional dan daerah. Kemudian sebelumnya itu ada sekitar 32 penghargaan kalau tidak salah tahun 2022 itu. Jadi cukup besar yang kita dapat. Oh, piagamnya itu disimpan di ruangannya jenengan, Pak? Ya, ada di tempat saya, ada di kedinasan yang lain. Aku boleh minta 5 aja, Pak. Gak ngapa Mas? Lha tak nggone ngomah nek umpamane ana wong nyarutang nagih utang lho iki wong entuk penghargaan ora sida nagih. Mantri-mantri. Menarik. Implementasikan ya. Iya, siap. Oh, harus itu, Betul. Pak. Menarik ya. Tadi Menarik. sudah Pak Sunaryanta. Lah hari ini tentunya Mm-mm. bersama di periode yang akan datang tentunya Betul. mencalonkan bersama dengan
wakil baru ya, calon Mas Ardi. wakil Mas Ardi. Tegap banget orangnya ya. Tegap banget karena Dan sengganteng iki sebelum wakil. aslinya ya. Biasanya nek Aku di foto- minder aku. jangan deket-deket Mas. Iya, lah kenapa? Ya takutnya Takut ketempelan, banting. sawan. Betul. Lah Mas Ardi ini boleh kita kenalan dulu Mas Ardi. Oh, Mungkin Mas. kalau Bapak sudah menjabat 3,5 tahun. Mas Ardi kan baru pertama kali Baru iki. pertama Iya, kali Mm-mm. Dua kali saya main-main. Oh, 2 kali. 2 kali. dulu. Ya, dulu kalah. Wah. Oh. Tapi enggak masalah ya. Enggak Kalah, masalah, pejuang kok. nggak pejuang Oh, kok. tarung. Biasa. Politik itu biasa. Politik itu biasa. Gimana Mas Ardi? Minta tolong di Sampaikan dulu nih perkenalkan. sama teman-teman semuanya. Kira-kira Mas Ardi ini backgroundnya apa sih? Betul. Dan terus Hobi kenapa? zodiak. Ya, kenapa akhirnya memutuskan bersama Bapak Sunaryanta nih setelah dulu pernah kalah? Oh iya. Mungkin gitu. Ya, selamat malam Mbak Elena, Mas Dan- Udin. Ah, Asik. ingat, Kok ingat. rotok jomplang ya Helena Udin. Enggak dong. Jomplang tenan ya. Saya pertama kali ikut pilkada periode lalu 2019. 2019. Oh 2019. Mm-mm. Periode ini saya kebetulan diajak oleh beliau, oleh Pak Sunaryanta untuk mewakili beliau. Oh. Beliau kepengen wakilnya dari generasi muda. Asik nih. Sama kayak kita. Nah, generasi muda kok nggak nyari yang SMP gitu Pak? Ya, ya kan ada persyaratan. Nah, Pak, tolong Pak dikasih tahu Pak. Warga Tepus ini. Enggak ya. Bukan ya. Bukan. Karena ada persyaratannya. Iya. Lanjut. Kebetulan background saya kan dulu saya kuliah di Fispol UGM. Visipol Cang UGM. UGM. Saya ambil jurusan ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Oh, Ya, Cocok. sudah sesuai dengan bidang saya. Ya. sesuai banget ya Pak ya. Saya pernah jadi anggota dewan. Tapi Pak Ardi kan dulu kuliahnya di UGM toh. Iya. Pernah ikut undian voucher rumah di Mirota kampus enggak? Oh tidak. Oh tidak pernah. Iki udah mahasiswa sing golek Orang oleh menang diskon tekan diskon. saiki. Lanjut Pak. Lanjut. Jadi saya dulu pernah setelah lulus kuliah saya aktif di partai kebetulan Di di PAN. Oh di Pak. berarti langsung masuk. Ya saya masuk Politik. ke organisasi kan terus. Betul. Saya ikut partai politik itu di PAN kebetulan. Dulu di BM PAN, Barisan Pemuda Pan. PAN itu Amanat Nasional. Oh. Dan ini dengar-dengar kan kalau Pak Ardi kan backgroundnya pengusaha ya Pak ya. Ya, itu Ya. tadi background pendidikannya, betul. Terus Backgroundnya akhirnya usaha ya. akhirnya memutuskan untuk jadi pengusaha juga. Pengusaha nikel ya, Pak, kalau nggak salah. Ya saya wira swasta. Wira swasta. Dan itu kan usahanya kan sudah settle, sudah nyaman tapi kok repot-repot menjadi calon wakil bupati Pak. Padahal neng omah kan ternak murai, nyirami aspal, golek golek ya, warung soto, iya toh, ya kan esok-esok enak. culture 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 banget. Kok nek Gen Z, kepedesan, Pak. nek kepedesan dibledeke Nyoto, siji benike iya. ngono ki lho. Ya saya melihat generasi muda ini kan tumbuh besar ya Heeh. di dunia, di Indonesia dan di dunia di Gunung Kidul, bonus demografi itu. ya. Nah, saya kepengen ya anak-anak muda ini tidak kehilangan pekerjaan, tidak kehilangan masa depan. Ya. Oh. Jadi perlu kita arahkan. Ya kalau nggak diarahkan ngeslot soalnya Pak Kuren wong enom iki. Oke, kanca Pengalaman. kebudet ngono ki oke. Pengalaman. Enggak Oh, ya, enggak. teman. Jangan ya, jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Berarti seperti itu tadi. Seperti itu Sudah- backgroundnya UGM. Ya, terus wira swasta. Wira swasta juga. Ya, seru ya. Seru, ternyata. seru. Berarti dengan dua background yang berbeda. Berbeda. Pak Mayor sendiri backgroundnya TNI ya, Pak ya. TNI wirausaha. Nah, Saling mengisi ya. boleh dijelaskan kenapa menyatukan dua hal yang Berbeda. berbeda. Kalau saya selalu bicara tentang pengabdian ya, Ya. bahwa pengabdian saya pada saat itu di TNI juga sudah cukup lama, hampir 20 tahun kok. 20 tahun. Sepanjang itu gitu. Kemudian juga di sisi lain karena saya ini kan di Jakarta ya, Jakarta semakin kesini kan semakin hiruk pikuknya di tengah kota gitu kan luar biasa, sehingga untuk mengurangi kepenatan karena saya hidup di tengah-tengah yang kesibukan yang seperti itu dengan tugas-tugas saya selama itu, maka pengabdian tidak
hanya di satu tempat, tetapi pilihan pengabdian banyak tempat yang harus bisa kita lakukan. Salah satunya adalah melalui jalur politik. Dan saya mengambil sebuah keputusan pada saat itu tahun 2020, saya mengambil keputusan untuk resign dari TNI, ya, atau mengundurkan diri atau pensiun dini. Setelah sekian lama di Jakarta ya Pak ya. Ya, saya 20 tahun jadi sudah. Marem. Lolo gua ya dulu ya sempet ya. Dan saya juga sudah ini ya, sudah keliling Indonesia, saya sudah keliling dari tempat ke tempat, saya sudah keliling. Bahkan saya di dunia mungkin setengah atau separuh dunia, saya sudah keliling dari tempat. Nggak pernah ngajakin kita ya Mas Udin. Gitu. Jadi saya sudah Kebedel cukup, wakapok loh. sudah cukup. Saya Ya. ingin mencari satu suasana dan situasi baru di dalam pengabdian ini. Nah, jatuhnya adalah pengabdian politik. Pengabdian politik. Mengabdi ke kampung halamannya ya Kampung Pak ya. halaman. Tapi bener- dulu sempat dari Jakarta pulang ke Gunung Kidul sempat Culture ke shock. warga sekitar culture shock nggak Pak? Lah Katik lu jagong sendiri sih gitu-gitu enggak? Saya biasa ya, saya dari dulu sampai dengan sekarang saya rasa tidak ada perubahan hal yang seperti itu. Bahkan saya juga luar biasa, selama saya hampir 20 tahun saya meninggalkan Gunung Kidul, saat itu perkembangan Gunung Kidul sangat luar biasa. Luar Masih biasa. ya. Oleh para stakeholder yang kemarin sebelum saya, beliau-beliau sudah merintis pembangunan ini, sehingga saya tinggal melanjutkan saja. Sama halnya dengan pembangunan SDGs itu. Iya. Oke, mantap. SDGs Mas. Apa kuwi? Ya, itu Sustainable Development Oh, Goals. iya. Ya. Aku ketok zong tenan ya. Enggak aku ya. dong. Ya berarti Gunung Kidul aslinya. lah. Gunung Kidulnya, Iya. Gunung Kidulnya. Sama Mas Ardi juga berarti aslinya putra Gunung Kidul? Saya Turki. Turki. Turunan Gunung Kidul. Oh Turki. Turunan Gunung Kidul. Mangan walang bidor ya Mas? Orang. Malang ya dikit, kalau dikit enggak. Ya. Banyak ya. Iya nek banyak keluarga. Iya. Tadi juga Mas Ardi sudah Banyak keluarga. ya, banyak keluarkan. Ya, Banyak iya. keluarkan. Nek oke keluarga opo wae sing ora gur walang sih sebetulnya. Tadi sudah disinggung juga ingin dua-duanya terjun ke dunia politik memang untuk membuat perubahan ya sebagai insan-insan Gunung Kidul aslinya. Tadi Mas Ardi juga sudah menyinggung ingin terutama khususnya untuk anak muda ya. Anak mudanya. Untuk zaman sekarang ini mungkin nanti ya strategi apa sih yang sudah dipersiapkan oleh Pak Sunaryanto dan juga Mas Ardi nih? Agar Gunung Kidul kan sudah naik nih, biar maksimal lagi naiknya Oke. Pak. Mungkin Tadi, menyaingi kayak kota-kota besar, betul, karena kita Sao juga Paulo, sempat Kuala Lumpur. cek-cek untuk indeks pembangunan manusia memang sudah meningkat ya di Gunung Meningkat. Kidul. Ya, ya. Tetapi tentunya masih jauh untuk standar kabupaten maju seperti itu ya. Tapi sudah meningkatnya patut diapresiasi Patut sekali. diapresiasi. Nah, ini strateginya apa ya Biar kira-kira? lebih meningkat lagi Iya. ya Hel ya. Kalau untuk Pak Sunaryanto sendiri mungkin strategi secara kebijakan, kalau Mas Ardi sendiri untuk strateginya di generasi Anak mudanya. muda, karena biar nggak hanya lahir di Gunung Kidul, tetapi Ya. tumbuh mengembangkan Gunung Kidul. Mungkin bisa satu-satu, Mas Udin Monggo ya. dari Pak Sunaryanto dulu. Ya. Kalau bicara tentang indeks pembangunan manusia, Ya. itu parameternya cukup banyak. Kemudian juga dimensinya atau faktornya. Ini paling tidak kita bicara tentang pendidikan. Kemudian juga tentang kesehatan. Kemudian juga tentang kesejahteraan masyarakat. 3 hal ini melandasi tadi indeks pembangunan manusia. Nah, sekarang kita lihat seperti apa pendidikan di Gunung Kidul saat sekarang. Nah, berangsur-angsur mengalami kenaikan yang luar biasa. Masyarakat atau anak-anak kita yang saat sekarang sekolah yang sering saya sampaikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan harus punya cita-cita. Ya, harus punya cita-cita. Ini saya skup kecil ya, karena kalau saya menjelaskan ini tentu Luas. sangat panjang. Ya. Sangat panjang. Dan juga kesehatan juga seperti demikian. Akses kesehatan, kemudian juga sarana prasarana kesehatan, transformasi kesehatan. Sekarang juga Gunung Kidul mengikuti hal-hal seperti itu, salah satunya dengan sumber daya manusianya juga terus mengalami perbaikan, sekolah apa dan semuanya tenaga ahli semua kita perlahan-lahan kita lengkapi gitu. Tidak akan secepat yang kita bayangkan membangun itu. Karena apa? Punya landasan, punya step dan sebagainya itu.
kemudian tentang kesejahteraan masyarakat. Salah satu dengan capaian dengan pertumbuhan ekonomi di Gunung Kidul juga yang sangat bagus setelah pasca COVID-19, pada saat itu juga tumbuh hingga mencapai 5,37, dan sekarang memang secara nasional juga kita masih berada di angka tataran kurang lebih 5, sekian persen. Saya rasa Gunung Kidul pertumbuhannya sangat baik. Memang di situ terjadi satu gap antara satu dengan yang lain, maksudnya daerah atau wilayah terjadi satu gap, tapi gapnya tidak terlalu lebar, masih sangat moderat di 0,33 kalau tidak salah gapnya itu salah satu yang mempengaruhi IPM yang pertama. Yang kedua, IPM kita jangan dibilang juga rendah, justru dengan IPM saat sekarang yang sudah mendekati 72, ini sudah masuk di dalam level tinggi, tapi tingginya masih berada Menengah. di bawah, Ya. di bawah masih Ya, berada di di bawah bawah. 72 itu. Nah di tempat-tempat lain masih banyak di bawah 70, di bawah 72 itu, karena apa? Proyeksi nasional memang harapannya sekitar 72 sampai dengan 80 kalau tidak salah. Berarti kita sudah sesuai dengan proyeksi itu ya Pak ya. Iya, kita memang itu susah Mas untuk mengangkat seperti itu, tidak semudah yang kita bayangkan. Bayangkan selama 6 tahun kalau tidak salah, itu baru naik 4 digit. Dari 68 menjadi 72. Itu 6 tahun. Nah, itu IPM kita itu. Jadi sangat-sangat ya tidak mudah untuk mengangkat itu. Tadi saya sebutkan lama sekolah dan lain sebagainya, itu salah satu yang mempengaruhi faktornya itu pendidikan tadi. Ya. Iya pendidikannya, karena banyak Pak koncoku SMP sak kelas sih setelah lulus jadi manusia silver gitu tuh banyak. Ya, ini Kesibukanmu apa? Duber Satpol PP gitu-gitu. juga, Dan itu nggak di Gunung Kidul ya malahan. Isen Menyebar. soalnya anak Gunung Kidul Menyebar. ya. Nah, Bu mungkin bisa dilanjutkan Mas Ardi untuk strategi apa yang disiapkan untuk generasi muda tentunya. Karena Mas Ardi memang di branding begitu ya, akan dikhususkan untuk Generasi muda. generasi muda. Dan memang masih muda orangnya. Ya, memang masih muda. Ya mungkin ke depan saya akan fokus ke bidang pemudaan ya. Di situ ada mencakup pendidikan, mencakup olahraga. Dan tentunya saya lihat hari ini pemuda-pemudi di Gunung Kidul itu ya menguasai hampir 50% mungkin ya. Gunung Kidul dikuasai Gen Z dan kaum muda. Segala tatanan sosial ya. Ya, tentunya ke depan ya sekolah vokasi itu perlu Perlu. di Gunung Kidul. Bahkan di sektor pendidikan ini kan kita melihat ini kan lulusan terbanyak kan SD ya. SD, Teknik. SD, Ya, Apa? SD, SD. Oh, SD. SD. Sekolah dasar ya. Ya tentunya mungkin ke depan program pemerintah itu ya tentunya mengadakan kejar paket. Kejar Iya. paket. Baik itu menengah pertama sampai menengah atas. Kalau kejar paket sekarang memang sudah ada, tapi nanti ke depannya bersama dengan pemerintahan Mas Ardi dan juga Pak Sunaryanto Iya. Nanti masih terus. akan Masih berlanjut, dilanjutkan, ya. dimaksimalkan lagi ya. dimaksimalkan bersama dengan pemerintah ya Iya, tentunya. supaya angka pendidikannya bisa Ah. minimal di SMA. Paling enggak SMA. Minimal ya. Minimal di SMA. Iya. Karena dari pemerintah kan 9 tahun lah, ini minimal SMA. Melebihi berarti ya. Ya. Gitu. Kalau sampai SMA berarti 12 tahun. 12 tahun Betul. lebih. Dan ini Pak, sekarang selanjutnya yang mungkin menjadi rasan-rasan warga Gunung Kidul Pak, Apa gue Mas? mengenai Pemda. Pemda. Dan Pemda kan Alun-alun gitu ya, alun-alun. Pemda. Dan Lebih ini kan familiar. banyak yang menggoreng ini. Ya. Sampai gosong leng goreng Pak. Nah Goreng, ini kalau lali diwali. diwalik lali diwalik, Diwalik, ya. digoreng terus dilengoni Betul. terus. Lah ini kalau dari sudut pandangnya Pak Sunaryanto gimana ini Pak? Baik, memang kalau pemerintah daerah itu menjadi sebuah resiko ya bagi kita untuk membangun yang belum selesai tersebut. Tapi bukannya Pemda ini meninggalkan pembangunan yang seperti itu, tidak. Karena apa? Kita ini sudah merencanakan, termasuk dengan keterbatasan anggaran. Contoh seperti yang tertinggal kemarin ya, seperti alun-alun dan sebagainya yang belum selesai. Ya. Rencana kita pada saat itu memang harus kita selesaikan. Ya. Tetapi Pak yang terjadi, ada pemilu legislatif, kemudian juga ada pilkada yang seperti ini. Sehingga konsep besar itu belum mampu kita selesaikan. Tetapi
berikutnya dan berikutnya, keinginan pemerintah daerah semua akan kita selesaikan sejalan dengan anggaran pemerintah yang nanti ke depan itu normal. Semua termasuk jalan-jalan yang sebagian rusak yang saat sekarang juga sudah kita intervensi, semua nanti pasti akan selesai. Namun tidak akan serta-merta itu bisa diselesaikan secara totalitas dalam satu waktu, nggak akan bisa. Tidak Karena semudah membalikkan tangan ya Pak karena ya. Pak, anggarannya tadi pemerintah dalam hal ini ya nanti boleh nanti ke Bapeda, ke BKAD dan sebagainya tahu anggaran, lihat aja di situ berapa sih PAD kita, berapa sih dana transfer kita dan sebagainya, dilihat dari situ sehingga program-program yang selama ini kita rencanakan sejak awal dan baru kita intervensi sedikit-sedikit itu kita tidak akan tahu. Dulu saya merencanakan seperti ujung-ujungnya apa? Saya baru menjabat sudah COVID 2 tahun dan sebagainya dan semua diarahkan salah satunya untuk penanganan COVID misalkan. Kemudian setelah itu juga ada yang kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Ada pilkada, kemudian ada pemilu dan sebagainya sampai nanti tahun 2025 itu Porda DIY yang diselenggarakan di Gunung Kidul. Makanya, Gunung Kidul. iya, itu juga membutuhkan anggaran yang sangat besar. Banyak. Kemungkinan normal anggaran daerah itu baru pada tahun 2026. Kalau tidak ada ya masalah-masalah yang lain yang kadang-kadang kita tidak mengerti akan terjadi apa. 2026. Berarti master plan-nya Pemda itu sebetulnya sudah ada ya Pak ya, kalau jadi itu kayak gimana gitu sebetulnya udah ada ya Pak ya. Saya dulu merencanakan di dalam RPJMD kita itu sampai tahun 2026. Kalau ada sebagian dari indikator yang belum terpenuhi, sekarang tahun berapa? 2024. Itu harusnya sampai 2026. Nah, masa jabatan bupati saat sekarang kan 3,5 tahun. Baru 3,5 tahun. Berarti saya goreng-goreng gue sebetulnya Ya, udah nggak ada begitu masalah. ngerti ya Ya, Pak ya. bagi Ya saya, karena belum tahu. ya bagi saya tidak ada masalah dengan gorengan apa. Karena apa? Masyarakatnya menginginkan sebuah harapannya. Bagaimana Ya. dengan masyarakat yang membayar pajak dan sebagainya punya harapan dipimpin oleh seorang pemimpin itu nanti jalannya bagus, pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, kan seperti itu. Saya wajar kalau itu terjadi satu dinamika yang seperti ini kemudian katakanlah digoreng apa dan sebagainya. Bagi saya tidak ada masalah. Yang penting satu unsurnya, Apa itu, jangan pernah ada korupsi di pemerintah daerah. Itu aja. Itu aja ya Pak ya. Itu kuncinya aja. itu. Berarti jenengan digoreng di apa-apa Tidak ada enggak masalah ya. Tidak ada masalah. Yang penting satu, pemerintah daerah jangan ada korupsi. Jangan sampai korupsi. Ya. Mantap. Nah, Dan transparan ya Pak ya untuk Transparan. pengeluaran dan lain-lain ya. Silakan mau tanya apa ini dan sebagainya. Dan saya juga sampaikan kepada rekan-rekan media, siapa yang berkeinginan untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan, kemudian ikut memonitor, kemudian juga kalau ada sesuatu ingatkan, karena bagian terpenting di dalam sebuah kehidupan birokrasi dan pemerintahan dan media juga bagian dari pilar demokrasi. Boleh. Mereka Berarti pengeluaran gue tuku samsu, sate kelatak itu terbuka juga ya itu ya Pak ya. silakan, kalau itu memang ada dan sebagainya, silakan. ya terus. Silakan. Itu terbuka. Gitu. Saya nggak pernah tutup. Saya juga sampaikan kepada staf-staf saya. Ada yang tanya apa dan sebagainya, silakan. Yang sekali lagi, yang memang tidak ada rahasia ini ya. Kan ada namanya birokrasi dan sebagainya, itu ada tempat-tempat yang memang tidak dapat dikonsumsi oleh publik, ada itu ada undang-undangnya. Nah, ternyata keadaan lapangan itu tidak selamanya akan mempermudah tentunya. Betul. Ya Meskipun realistis sudah sih. ada rancangan. Sudah ada selama- rancangannya dan rancangannya pun nek ora kedesuk butuh liyane juga. Ya. Ya. Iya, ya kaya wong urusan omah-omah kaya aku. Betul. Kan kita tidak pernah menduga ya ada bencana misalkan. Iya, dan betul, lain betul, sebagainya, betul. Kekeringan yang seperti ini. Semua memang kita anggarkan di BTT misalkan dana-dana cadangan kita gitu. Kadang-kadang tidak cukup dianggarkan lagi. Kalau sudah dianggarkan lagi dan sebagainya, itu kan memotong yang lain. Betul. Sehingga apa? Kadang-kadang membangun yang sudah selesai tidak selesai. Dan sering saya sampaikan, pembangunan itu ada dua. Pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Skala prioritas dan skala supra prioritas. Ya. Ya kaya saya ngono ya umpamane pengen ganti HP lagi pengen arek tuku tiba-tiba undangan jagongan Nah. meneh ngono ya. Arek teko ora teko kok ora di duit ngono ya. Mirip kaya wong omah-omah Ya. berarti ya intine ya.
Tapi karena Pak Sunaryanto kan sudah mengalami masa jabatan selama 3,5 tahun. Kemudian ke depannya, apakah bersama dengan Mas Hardi akan ada langkah preventif? Karena rancangan jangka menengah maupun jangka panjang kan pastinya sudah harus ada di awal ya. Betul. Kemudian untuk langkah preventifnya, karena kita nggak tahu juga apakah ada bencana lagi ya kemungkinan di masa yang akan datang. Kalau kita memetakan ya tentang geografi kita, demografi kita, ini ya pasti ada ke depan, hanya kita kan tidak tahu, dan dana-dana seperti itu juga kita anggarkan. Nah, terkait dengan rencana dan rancangan ke depan tentu harus melanjutkan. Kenapa? Tadi SDGs tadi, pembangunan yang berkelanjutan gitu. Jadi tidak bisa begitu ini zamannya siapa terus lanjut diputus terus ganti, nggak akan bisa. Contoh seperti jalan sudah dibuat ke sana karena zamannya sekarang, sekarang dibelokkan ke sana, nggak bisa ngalang ya. ya. Malang ini nggak bisa. Itu karena itu sudah masuk biasanya di dalam tadi dokumen rencana di dalam dokumen RPJMD itu. Ya. Biasanya seperti itu. Kalau Mas Hardi Mudah sendiri, saja kalau di Pemda, Mbak ya, mudah-mudah saja seperti itu. Kalau dari Mas Hardi sendiri, apakah akan melanjutkan prestasi yang mungkin patut diapresiasi, ataukah merevisi Atau punya gagasan sendiri? ketika bersama? Misalnya ibu kota kecamatan dipindah neng Boton Dayaan gitu misalkan. Boton Dayaan ki ngendi nih? Rongkop. Jadi tentunya pembangunan itu harus berkelanjutan. Karena kalau tidak dilanjutkan, saya takutnya ada yang motong menjadi tidak tuntas. Karena di dalam suatu visi pembangunan RPJM baik itu nasional, baik itu menengah, provinsi maupun daerah, itu kan sudah didesain ya selama paling tidak 45 tahun, 2045 lah Indonesia emas. Jadi tentunya ya pembangunan itu tentunya ya harus berkelanjutan. Jadi tidak boleh diputus, dibelokkan di tengah jalan atau di pemerintahan yang akan datang. Dan tentunya di dalam penyusunan APBD tentunya ya ke depan sebetulnya anak-anak muda ini harusnya terlibat aktif di dalam merumuskan suatu anggaran, baik dari tingkat dusun, musrengbang dus, terus di tingkat kelurahan, musrengbang kal, kecamatan, musrengbang kapanewon. Ya, tentunya keterlibatan itu akan menjadi transparan bahwa anggaran itu benar-benar tercipta untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Oke, siap bersinergi ya berarti ya. Ekonomi saiki. Boleh. Monggo ya. Dari ekonomi sendiri, di Gunung Kidul mungkin hampir penyerapan paling banyak juga dari bidang pariwisata juga ya, untuk dari penggerak ekonomi juga. Ya, mungkin seperti itu ya. Nah, bersama dengan Pak Sunaryanto kemarin selama periode yang pertama ya Pak, banyak sekali, misalnya kita ambil contoh Ngelanggeran untuk menjadi salah satu yang banyak banget dapatkan prestasi, bahkan sebelum Bapak menjabat juga di periode yang pertama. Karena memang materi alamnya sudah bagus, materi sumber daya manusianya juga mendukung. SDM-nya sangat mendukung. Ya, itu mungkin bagaimana sih strategi pemerataan biar nggak hanya Ngelanggeran? Ngelanggeran tok, Pak. Kau gunaku siraman ngono kuwi ben melu-melu ana wisatane juga. Tadi saya sebutkan di setiap daerah, di setiap wilayah di atas bumi ini pasti akan terjadi yang namanya gap atau kesenjangan antar daerah di dalam pembangunan yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, berdampak pada pertumbuhan. Nah, kalau kembali ke Gunung Kidul, kalau kita akan mengarah ke situ, salah satunya ada struktur dulu. Struktur ekonomi kita seperti apa sih Gunung Kidul ini? Apa yang menguatkan dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar dibandingkan dengan kabupaten kota di Jogja pasca Covid. Nah, karena kenapa saya bicara selalu itu? Karena saya menjabatnya pasca Covid. Mau Covid dan pasca Covid sekarang ini dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Strukturnya adalah pertanian. Pertanian itu sangat besar di Gunung Kidul. Kemudian peternakan, UMKM sebagai produk masyarakat Gunung Kidul. Dan karena kita mengelola perhutani itu, ini juga dampaknya sangat besar.
Dan yang kelima, karena kita berdekatan dan juga berada di pinggir laut atau memiliki garis pantai atau laut yang cukup Luas ya. panjang ini, Panjang. juga di sana menghasilkan sesuatu dari sisi ekonomi yang cukup besar. Ditambah lagi dengan tadi varian-varian yang lain seperti pariwisata, investasi, dan lain sebagainya. Itu yang menguatkan sebagai struktur ekonomi di Gunung Kidul yang sangat kuat itu. Nah, sehingga apa? Tumbuh dengan baik, tumbuh dengan tadi di atas 5% itu karena seperti itu. Apalagi? Dan ini kan menyangkut UMKM tadi ya, sempat Iya, nyinggung UMKM ya iya. Pak ya. Kita sangat multisektoral ya. Dan Mas Ardi kan kebetulan backgroundnya kan pengusaha ya. Ya. Nah, untuk lapangan kerja Pak, di Gunung Kidul ini kan banyak sekali wong-wong lajon. Kayak numpak motor ya-yaan ini. Karena neng Gunung Kidul dhewe lapangan kerja mungkin agak minim. Dan wong lajon ini juga kesel Pak. Aku benesok aku duta lajon Gunung Kidul ki aku ki. Berarti jenengan lapangan pekerjaan nggak cari di Gunung Kidul, Mas? Enggak, saya neng Jogja. Jujur, Neng jujur, Jogja, ya. neng Jogja. Nah, wong lajon ini kesel. Kadang mangkat isuk dikebuli Purwowidodo ngono-ngono kae. Lah iki untuk lapangan kerja di Gunung Kidul dan menumbuhkan UMKM. Kalau UMKM tumbuh kan otomatis lapangan kerja kan tercipta ya. Itu gimana strateginya ini? Mungkin Dari dari Mas Ardi Ardi dulu. dulu yang backgroundnya pengusaha. Ya. Jadi tentunya sentuhan dari pemerintah itu sangat penting, sangat perlu ya. Jadi di pemerintah itu sebenarnya ada program kegiatan padat karya, dan tentunya ada juga program pendampingan UMKM, pelatihan. Ya tentunya memang ya sekarang harus kita petakan daerah mana yang tentunya punya hobi, punya minat, punya skill. Tinggal nanti pemerintah bersama mungkin bank swasta atau bank daerah atau koperasi mungkin itu berkolaborasi melatih, memfasilitasi supaya skill-skill itu bisa terfasilitasi dan terbiayai. Hobi bisa dijadikan lapangan kerja juga ya berarti ya Pak ya. Hobi saya ngomong nih, Pak. Iya, itu. Berarti Oke, bisa. Jadi Bisa MC, ya? bakul iwak laut mubeng ngono ya iso berarti. Oh iya, marketing. Ya, nek hobiku mangan ya, Pak. Iya Malah saiki. bisa bikin konten podcast makan bisa, Nah, tuh. vlog makan gitu bisa. Vlog mangan-mangan gitu bisa ya. Nanti Mas Ardi siap support lo ya nek aku mangan lo ya. Oh siap, Ikut Bedino makan. kudu nongseng soalnya iki. support minumnya nanti ya. Minum biar nggak keselak. Itu betok. Nek dari Pak Sunar monggo. Ya, kalau saya spot pertumbuhan ekonomi baru, ya, saya kalau bicara ekonominya saya kompleksitas ya. Spot pertumbuhan ekonomi baru di Gunung Kidul. Salah satunya saat sekarang berada di wilayah selatan. Ya, selain pantai juga JLSS, ya saya ulangi JLSS, Jalan Lintas Selatan. Oh, S-nya yang terakhir itu selatan-selatan. Iya. Enggak selatan sekali gitu enggak? Ya, pokoknya selatan-selatan. Oh. Luar Kemudian biasa. yang utara adalah nanti exit tol Prambanan. Exit Dan tol di Gunung Prambanan. Kidul saat sekarang yang wilayah utara bagian barat sudah selesai dibangun. Artinya apa? Ke depan 2025 akhir 2026 kalau tidak salah, kalau ini sudah terkonek, itu sebagai spot pertumbuhan ekonomi baru di Gunung Kidul. Nah, sekarang pergerakan ekonomi yang sangat bagus ini dilihat oleh orang luar. Apa yang membuktikan bahwa di Gunung Kidul dilihat oleh orang luar dan dilirik oleh para investor? Salah satunya adalah orang-orang yang masuk ke Gunung Kidul dalam 1 tahun sudah berapa ribu, mengalami sebuah penambahan dari waktu ke waktu. Meskipun UMK kita itu hampir 2 juta lebih sedikit gitu. Tetapi orang melihat ke Gunung Kidul, kenapa orang bisa melihat Gunung Kidul? Karena potensi spot pertumbuhan ekonomi baru ke depan yang dilihat oleh masyarakat di luar ini. Nah, ini yang saya katakan, anak-anak muda Gunung Kidul jangan sampai ketinggalan. Kalau itu ketinggalan, terlewatkan dengan tidak mempersiapkan diri dari saat sekarang, saya hanya khawatir jangan sampai Gunung Kidul ini banyak dikuasai oleh orang luar. Ya. Sedangkan orang Gunung Kidul yang memiliki potensi yang sangat besar dan melirik dengan spot-spot yang tadi saya sebutkan, tidak memiliki peran atau tidak memiliki andil, jangan sampai. Dan jangan sampai menjadi penonton. Itu yang terus saya sampaikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita ini. Ini apa? Untuk menjadikan sebuah tantangan bagi generasi penerus kita, anak-anak muda ini.
genset ini ya. Itu tantangannya. Wong Gunung Kidulnya berarti kudu berperan aktif ya Pak ya Harus berarti ya. mempersiapkan diri dari sekarang. Tadi saya sebutkan. Bahkan kalau saya di sekolah hanya ada 2 saya sebutkan. 1, bagaimana membekali kalian anak-anak muda generasi penerus kita, anak-anak kita. Apa? Landasan moral terlebih dahulu. Agama. Setelah itu apa? Kita ini berkiprah. Berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang terus berkarya. Tidak cukup dengan teori, tidak cukup dengan pendidikan, tidak cukup dengan keterampilan. Tetapi ini harus mampu menggabungkan. Untuk apa? Dalam mewujudkan sebuah karya. Nah, kalau kita bisa memadukan ini, maka kemajuan yang akan mereka dapatkan. Itu. Tugas kita bersama. Tugas kita Ya. bersama. Oh, so ngasih mau Gunung Kidulnya kok nek Gunung Kidul maju kayak gur dadi manusia silver gitu-gitu ya Pak. Itu Intinya jangan gue ya. sampai seperti itu. Ini tantangan luar biasa. Nah, kalau saya sering saya sampaikan di Pemda, kita itu kalau di dalam sebuah analisis ya, kita harus tahu kelemahan kita, harus tahu kelebihan kita, harus tahu ancaman Ya. kita, dan harus tahu peluang kita. Nah, kalau kita tidak tahu itu, mau lari kemana? Itu. Aku nek kelebihanku sendiri tahu sih Pak. Itu. Apa? Gaji. Neng koyor saya Pak kelebihannya Pak. Itu Hal-hal nggak hanya seperti kamu yang itu, tahu. ya, hal-hal seperti itu harus dipahamkan Ya. kepada generasi anak-anak kita. Agar apa? Saya sering katakan menatap masa depan bangsa ini, negara ini dan masa depan global. Makanya visi saya itu salah satunya adalah penguatan fondasi transformasi, perubahan. Transformasi. Transformasi. penguatan Semua ya. harus bicara transformasi. Sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, semua bicara transformasi. Mengarah Di ke era satu. digitalisasi dan tadi globalisasi itu. Karena apa? Kita bagian dari masyarakat internasional. Nggak bisa tidak gitu. Itu. Itu sih mantap. Menarik, menarik. Ono neh Rahel. Mas Udin. Oh, gantian. kalau dari saya sendiri sih Pak, Gunung Kidul itu kan dikenalnya nyuwun sewu ini. Angka bunuh diri terbanyak. Terutama yang anak muda juga ya. Engko bribiane gebetane orang balesi WA ngono wae ngendat gitu-gitu. Lah itu dari sudut pandangnya Pak Sunar dan Mas Mas Ardi Ardi. nih, menangani kasus itu seperti apa dan sudah ada perkembangannya atau belum? Siapa dulu nih jawabnya? Boleh Mas Ardi Dari dulu. Mas Ardi dulu monggo. Ya. Ya, Mas Ardi. Ya mungkin itu karena pendidikannya masih rendah ya. Oh. Berkaitan ya semuanya Ya, dengan berkaitan. SDM Terus terkait kemudian. mungkin ekonomi. Bukan karena pulau gantung gitu bukan ya Pak ya? Ya sama aja tuh kan istilahnya. Karena disalahke makhluk astral ini yang disalahke. Ini. Oh, Iya, pulau gantung gitu. sebagai generasi Z baru tahu maksudnya pulau gantung tuh astral gitu. Nanti tak kenalin. Ah. Oke. Dari Pak Boleh, Sunar lanjut. monggo. Kalau bicara tentang bunuh diri, tidak hanya di Gunung Kidul sendiri. Mungkin kalian pernah mendengarkan di Jepang. Ya. Saya udah pernah Ya. ke Jepang hampir 1 minggu dulu ya di Jepang itu. Jadi melihat suasana di Jepang itu, ada orang-orang kaya di Jepang dan sebagainya yang terus mengalami sebuah degradasi Ya. secara ekonomi. Mereka jadi orang yang paling bawah, kemudian juga tidurnya di pinggir-pinggir jalan, di bawah-bawah jembatan. Kalian ke Jepang, Ya. melihat di situ, itu tidak sedikit. Ya, kemudian juga bunuh diri dan sebagainya tidak sedikit di situ, banyak. Karena gagal Ya itu, yang gagal jelas dalam satu, belajar aja ekonomi. arahnya ke Pendidikan situ. mungkin pendidikan juga tidak hanya lulus SD SMP kan. Ya, betul. Ini mantan-mantan pengusaha dan sebagainya. Tinggi di sana. Pak. Memang kalau kita generalisir, dua-duanya itu berpengaruh. Pendidikan berpengaruh, kemudian ekonomi juga berpengaruh. Tadi yang saya sebutkan, landasan moral yang didasarkan terhadap agama ini yang perlu didasarkan terhadap mereka sebagai bentuk landasan kemanusiaan atau kejiwaan mereka. Kalau kejiwaannya mereka sudah kuat, dilandaskan dengan landasan agama tadi, apapun yang dihadapi Apa wae mereka, ya? ini ujian dari Tuhan. Dan mereka yang tidak mampu menahannya. Karena tidak tahu. Sehingga apa yang terjadi? Bunuh diri. Di Gunung Kidul memang, ya saya mengamati beberapa saat setelah saya di Gunung Kidul ini memang saat sekarang terjadi sebuah penurunan. Dari angka 37 kalau tidak salah saya masuk, sekarang sudah berapa? Kalau tidak salah 15. Oh, sudah Jadi menurun mengalami setengahnya ya Pak sebuah ya? penurunan yang luar biasa. Ini semua karena apa? Lihat di masyarakat. Ya, saat sekarang dengan pengajian-pengajian di masyarakat yang juga cukup besar dan sebagainya, sering kemudian juga di spot-spot tertentu mereka juga ngaji, belajar agama dan sebagainya,
di sekolah juga diberikan doktrin-doktrin keagamaan yang bagus. Itu salah satunya untuk melandasi moral mereka. Di sisi lain memang tadi saya sebutkan, kalau kita bicara ekonomi berpengaruh, pendidikan berpengaruh, tapi landasan moralnya itu sangat penting dan dibutuhkan untuk menjaga agar mereka tidak cepat stres. Dan mereka harus mengakui bahwa segala sesuatu ujian itu dari Tuhan. Nah kalau sudah dari Tuhan, semua akan kembali kepada Tuhan. Selesai itu Mas. Berarti moral, pendidikan, ekonomi saling berkaitan juga ya Pak ya. Pasti. Nggak kepengen gawe kayak ruang sambat gitu-gitu Pak. Ben nang jero iso bengok-bengok sak marme, sak kayange ngono lho. Ning Wonogomo misale. Ya kalau kita bicara ruang sambat dan sebagainya, salah satunya kan lapor ya. Kalau Pemda itu ada e-lapor, ada sesuatu dan sebagainya, laporlah ke Pemda. Pemda dengan cakupan kekuasaan atau dengan kebijakannya, ya kita akan selalu merespon sesuai dengan ketugasannya ya, tupoksinya masing-masing. Dan Pemda itu kan mengurus dari orang yang baru mau menikah sampai orang yang meninggal diurus oleh Pemda salah satunya. Ya, sekarang lihat dengan kader-kader PKK misalkan, kader-kader kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya yang sampai di bawah itu yang dasawisma dan sebagainya. Posyandu gitu Semua ya. ikut berperan di situ dan menguatkan keluarga dan menjaga keluarga itu. Ibu-ibu PKK dan sebagainya menguatkan itu. Kadang-kadang kita tidak pernah menyentuh mereka, padahal kekuatannya ada di situ. Penyokong utama. Iya. Stunting misalkan tadi yang bunuh diri dan sebagainya, itu juga kader kesehatan. KB kita misalnya kader-kader KB kita yang luar biasa. Tadi yang disebutkan dengan para guru, para pendidik dan sebagainya, termasuk tokoh-tokoh agama yang menguatkan keluarganya, lingkungannya dan para pengikut jamaahnya, umatnya. Di situ peran serta masyarakat sebenarnya. Tidak bisa hanya pemerintah. Pemerintah itu memfasilitasi, memberikan sebuah kebijakan dan sebagainya. Tetapi tidak akan bisa melakukan secara totalitas pemerintah itu tanpa dibangun oleh semua stakeholder yang lain. Berarti kalau pengen umpamanya ada masalah apa gitu bisa lapor ke Pemda bisa ya Pak ya? Bisa, Lapor. silahkan aja. Saya pengen sambat ki aku ora duwe kuota, Ya. kuota kontak nang Bisa, Pemda bisa ya. Itu ke bank. Ya. Lapor Terjerat pinjol gitu-gitu bisa ya berarti ya. bisa didampingi nanti. Bisa didampingi. Bisa. Karena memang itu juga sudah ke mental juga ya kalau Ke mental misalnya juga sampai mental health. memang harus Karenanya pasti kebiasaan. kejiwaan. Ya, Kejiwaan. Bicara kejiwaan pasti akan bicara mental. betul. Mm-mm. Nah, mungkin tanya-tanya Mas Ardi nih. Mm-mm. Fenomena gondes. Kenapa mendadak Ya, sekali? pengen. Di samping gondes. Ya apakah Mas Ardi dulu juga gondes juga? Atau Mas Ardi nggak tahu gondes itu apa? Bentar, Mas Ardi tahu nggak gondes itu apa? Gondes itu nama istilah orang kan, orang Ya, Ya. mungkin bisa melihat Ya. saya sekilas walaupun saya kalau di rumah anteng gitu ya. di luar Gondes Gunung itu. Kidul. Wah, rambut mambut srengenge, lambe mambut ciu. Itu. Gimana? Gondes. Gimana fenomena itu untuk bisa karena kita banyak-banyaknya juga nih generasi itu, tapi mungkin akan ada gap. Ada gap yang gondes, ada juga yang mungkin sudah mulai fokus untuk ikut. Mengejar karir, Ya. cita-cita gitu-gitu. Nah, itu kan fenomena asli Gunung Kidul ya, Mas. Gunung Mas Den, Kidulnya ya? lokeh banget tuh ya. Ya. Ya karena tadi itu, karena pendidikannya sekali lagi kan masih tergolong rendah ya. Mm-mm. Jadi memang pendidikan mental perlu, tadi saya Pak Sunaryanto tentunya, dan pendampingan juga, pendampingan dari orang tua, pendampingan dari guru di sekolah dan lingkungan juga itu sangat membantu. Ya. Supaya Banyak itu. ya supaya ke depan tuh gondes-gondes itu ya Terarah, Terarah. ya berkurang lah minimal. berkurang. Karena banyak sekali gue motor blayer-blayer numpak FU jengking gitu-gitu banyak. Tapi gondes itu tidak berarti dia itu tidak kreatif. Ya. Oh iya? Ya. Jengking FU Iya bikin dong. jengking itu kreatif loh, Kreatif. itu kreatif. Ada yang sampai di level keberapa itu dia malah justru luar Saking biasa ya. ya, saking Malah ada. banyaknya hal yang memang terpikirkan Jenius ya, menjadi dia ide jenius gitu ya. Ada-ada saja gitu ya, Mas Udin ya. Banyak. Dan itu di mana aja, Hel? Di mana aja. Di mana aja? Merata nih di Gunung Merata. Kidul. Mm-mm. Dan tentunya berarti Tinggal banyak sekali ya. diarahkan aja. Diarahkan aja. supaya tidak kebablasan aja.
Oke. Karena kalau nggak gondes ya nggak anak muda namanya. Ya. Iya, wong lanang kudu pernah beling lah. Iya. Wong itu yang ora oleh. Oleh, tapi sebatas mangan gorengan telu ngakune piro ngono wae. Sebatas kuwi wae. Dan Betul. sekarang Beling terukur lah. beling terukur, beling terukur. Boleh itu nggak apa-apa itu. Beling tapi tanggung jawab ngono Mas ya. Ya. Dan sekarang untuk Pak Sunar, ini untuk saudara-saudara kita di Gunung Kidul yang mungkin disabilitas gitu. Apakah ada fasilitas atau pelayanan khusus untuk saudara-saudara kita yang disabilitas seperti itu? Iya, betul. Ada, semua ada, dan juga bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini juga banyak yang sudah kita berikan. Bahkan Memang belum seluruhnya ya, karena disabilitas kita ini atau disabilitas di Gunung Kidul ini kan cukup banyak. Ya. Pemerintah daerah dalam hal ini belum sepenuhnya seluruhnya kita lakukan dengan intervensi bantuan dan sebagainya. Tetapi paling tidak sekian banyak atau sekian persen mereka sudah banyak yang kita bantu. Itu sebagai bentuk kesetaraan. Kalau dari Mas Ardi sendiri nih, ya dari sudut pandang calon wakil bupati muda, Gimana? fasilitas atau pelayanan untuk kaum disabilitas, saudara-saudara kita yang disabilitas. Termasuk di lapangan kerja juga Mas, UMKM juga. Fasilitas publik terutama juga. Ya kalau disabilitas di Gunung Kidul saya lihat kan tentunya hari ini sudah terfasilitasi semua ya oleh pemerintah daerah. Kayak bantuan-bantuan Ya, gitu tuh berarti ya. termasuk pelatihan, keterampilan gitu, terus termasuk ya Lapangan tempat, pekerjaan. ya tempat apa namanya lapangan pekerjaan juga, dan tentunya hari ini ya sudah bersinergi sama pemerintah daerah, dan tentunya pemerintah daerah ini saya lihat tidak membeda-bedakan. Jadi orang yang terpinggirkan, orang yang tentunya punya keterbatasan, samalah perlakuannya oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Sudah tidak ada ya berarti ya pembatasan seperti itu ya. Ya, Kesempatannya sama. Kesempatannya sama. peluangnya sama. Ini Gunung Kidul mulai syahdu ya Mas. Oke, Karena laron ya. Laron, nek ngerti Oh. laron ini pengen meyek wae. Wes, UMKM ayo seneng payek laron to kowe. Seneng toh. Oh, Gunung Kidul nyel berarti. Nanti saya munguti laron ya. Nek Pak. surtel kalau nek surtel. Banyak sih. Apa itu? Surung telek. Apa kuwi? Ora ngerti kewan kuwi. Apa enggak? Wah, aku genji banget soalnya. Zamanku cilik cok golek koyo kuwi dipangan langsung. Ya ora sih, digoreng sih. Digoreng sih. Ya, digoreng dulu. Tuh. Ada pertanyaan lagi, Il? Sudah mungkin. Sudah. Kalau ini, Pak, kesehatan di desa terpencil karena kita tahu di Gunung Kidul itu banyak sekali desa-desa Belum terjangkau. Belum terjangkau. Bahkan ngirone presiden awak dhewe iki isih Gus Dur gitu. Nah, itu gimana ini fasilitas kesehatan yang desa-desa terpencil gitu? Pemerintah dalam hal ini ya, selalu memperhatikan terhadap masyarakatnya, termasuk dari kesehatannya itu. Apa sih yang tidak diurus kesehatan di Gunung Kidul ya? Tadi saya sampaikan dari awal tadi, ya, dari orang mau nikah saja ada konsultasinya, sampai dengan mau atau sudah meninggal diurus juga tentang perizinan dan sebagainya. Saat sekarang ini dengan cepat pemerintah memberikan katakanlah akte kematian, ucapan dan sebagainya saat itu. Nah, terkait dengan pelayanan masyarakat yang berada di jauh-jauh karena geografinya kita seperti ini, termasuk demografi ya, kalau kita bicara geografi tidak akan terlepas dengan demografi kita. Ini juga sama. Di sana juga dibangun puskesmas, kemudian juga yang swasta seperti klinik-klinik dan sebagainya. Saya rasa sudah banyak. Hanya memang kadang-kadang kita tidak tertampung. Nah, sekarang berapa sih dalam satu dokter itu harusnya menangani berapa? Memang kendala-kendala kita masih seperti itu. Tetapi pemerintah berusaha semaksimal mungkin bagaimana akses pelayanan kesehatan ini untuk bisa dimaksimalkan. Tadi saya katakan tidak ya semudah itu dan tidak secepat itu. Ya, tidak. Tadi saya sampaikan ada prioritas, ada skala prioritas. Ya. Tetapi semua nanti pasti akan kebagian. Hanya ada beberapa wilayah yang akses kesehatannya mungkin belum seperti yang di dekat-dekat sini atau di kota dan sebagainya, dan mereka juga berada tinggal di perbatasan,
terkadang orang-orang yang berada di perbatasan ke lintas batas gitu. Iya, ke Klaten gitu tuh Ke banyak. Klaten, misalkan ke Wonogiri misalkan dan sebagainya. Memang masih ada yang seperti itu. Dan ini pemerintah sedang mengusahakan hal-hal yang seperti itu. Ya, tadi Udah juga sudah. terpetakan kok, semua tuh udah terpetakan. Gunung Kidul yang luasannya hampir separuh Jogja ini, kita terpetakan. Ya. Terpetakan, semua terpetakan dari akses pendidikan, juga kesehatan, semuanya kita terpetakan. Itu. Hanya Oke. tadi karena keterbatasan anggaran, Hmm. maka belum bisa dilakukan secara cepat. Tetapi yakinlah, ya dengan skala prioritas, super prioritas ini nanti akan menjangkau sampai tempat tadi. Berarti Betul. on progress ya Pak ya. Nah, On Ya. progress ya. Tadi juga berkaitan dengan akses. Berarti untuk di semua lini birokrasi ya Pak. Mungkin di periode Bapak mungkin ada slogan ngurus dewe gampang orang bayar. Wah, Ya, itu apakah akan dilanjutkan Ya. nanti atau bersama Mas Ardi akan ada strategi baru sehingga masyarakat ini memastikan masyarakat ini benar-benar mudah mengurus sangat mudah. semua hal seperti itu. Karena urgent sekali ya kesehatan iki ya. Penting ya, Kesehatan dan juga duit-duit nek ora sehat betul, juga dan anu juga ya. Betul. di birokrasi lain Mas, maksudnya segala Apa aja? Duk capil juga. ya seperti administrasi itu. juga. Administrasi Ah, ah. sebagai ya mungkin Tadi kan saya sampaikan, saat sekarang saya menitik beratkan terhadap penguatan fondasi transformasi. Semua ada di situ tentang perubahan-perubahan di era digitalisasi seperti sekarang ini. Meskipun aplikasi itu sudah ada, yang harus dipertahankan. Suatu saat nanti mungkin sebentar lagi sudah ada aplikasi baru. Tadi, ini bagian dari transformasi atau perubahan-perubahan teknologi tadi. Yang pada akhirnya, pada dasarnya adalah mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan. Masyarakat kembali lagi. Itu. Monggo kalau dari Mas Ardi. Ya, Programnya kemarin kalau- gimana atau ada terobosan baru nih? Kalau di bidang kesehatan saya lihat nih sudah hampir merata, semua sudah punya BPJS di Gunung Kidul nih. Mungkin hanya Jaminan. satu dua yang belum mengurus ya, beberapa Wong-wong pang ya, ngono-ngono kayak. belum mengurus. Dan tentunya saya keliling-keliling Gunung Kidul ini, di sini tidak ada daerah yang terisolasi atau terisolir lah. Semua sudah terhubung oleh jalan. Iya, Ya, itu. apalagi internet juga semakin Ya, sinyal yang Dan- gitu ono saiki. apalagi sekarang ini dua ormas persyarikatan terbesar di Gunung Kidul, NU dan Muhammadiyah sudah memfasilitasi ambulan gratis kalau nggak salah ya. Di ambulan setiap gratis. Ambulan gratis iya, ya. Setiap kapan itu ada. Berarti itu bisa digunakan setiap warga desa gitu. Oh iya, itu memang ya semacam CSR lah, CSR amal dari Persyarikatan NU dan Muhammadiyah. Ya, Itu- lazismu sama kode NU itu apa istilahnya tuh? Lazisnu mungkin ya. Itu di setiap desa atau di setiap Kapanewon tadi. kepanewon Saya atau di setiap Kapanewon Ya. oh di setiap kepanewon ya. ada. Itu untuk menjangkau di semua desa tentunya. Tapi itu nggak bisa digunakan sembarangan ya. Digunakan Jogja tuku katok gitu nggak bisa ya berarti ya. Yo kan sesuai penggunaannya. Ya kan pas ora dinggo kan ora apa-apa ya. Ya berarti tidak dipakai. Berarti ora dipakai. Sudah mencapai tingkat kesehatan di atas rata-rata berarti ya ora dinggo. Ora Ya, dinggo berarti ya. alhamdulillah. Kudu panas-panasi ya berarti ya. panas-panasi. Jadi saya tambahkan ya Betul. tentang desa-desa tadi, Ya. termasuk tadi saya sebutkan saya bicara indeks aja, IDM-nya, Ya. indeks desa membangun. Jadi di Gunung Kidul ini sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal, Oh sudah tidak ada lagi, Pak. sudah tidak ada lagi. Roto berarti saiki ya. Valid Semua nih, Pak. rata. Makanya tadi akses ekonomi atau jangkauan ekonomi kita atau perluasan ekonomi kita juga kita lakukan semaksimal mungkin, sehingga apa, kalau kita melihat gapnya tadi hanya 0,33 tadi, itu salah satunya itu jangkauan ekonomi kita itu tidak ada yang tertinggal. Itu semua adalah sekarang sudah menuju ke desa maju, desa berkembang, desa mandiri, tinggal itu. Termasuk dulur-dulur sing nang Giri Subong, Gedang Ya, Sari, Ngawen. Semua terakses. Hanya memang tadi masih ada gap yang 0,33 tadi. Masih ada gap. Artinya apa? Belum sama dengan daerah-daerah yang lain, termasuk fasilitasnya. Tentang internet misalkan, air misalkan, listrik misalkan.
sebenarnya semua sudah bisa menjangkau, tapi belum sepenuhnya. Tapi yang sudah on progress yang pasti ya Pak ya. Itu pasti. Itu Kita pasti terus ya. tadi SDGs tadi itu salah satunya dengan tadi on project tadi. Dan ini Pak, ini yang mungkin agak sensitif juga dan juga jadi Di masyarakat Gunung Kidul ya. rasan-rasan wong Gunung Oke. Kidul juga mungkin ya. Ya. Tentang tugu Tobong Pak. Ya. Nah itu menurut Pak Sunar pripun itu? Maksudnya di mana maksudnya? Mungkin kan dulu kan waktu diganti pertamanya apa ya kayak aku lali ya. Patung, Patung Kendang. gamelan ya. kendang. Kendang. Terus jadi Tobong. Ya. Itu kan ada rasan-rasan nih di masyarakat Gunung Kidul nih. Sebenarnya ini masuk dalam rancangan yang Tadi saya sebutkan sesuatu hal ya, di dalam membangun itu pasti terjadi kontraproduktif ya. Ada yang pro, Ada yang kontra, dan ya. sebagainya. Kita akan melihat dari sisi yang mana gitu pro kontra itu. Nah, kenapa di tempat itu saya ganti dan sekarang juga menjadi satu kawasan yang seperti itu. Bandingkan aja sebelumnya di situ tentang kegiatan atau aktivitas ekonomi kita. Dari sebelum kita ganti dan kita bangun seperti itu, sekarang aktivitas ekonominya seperti apa? Iya. Oke. Ada nggak yang mengukur, yang mengkaji seperti itu? Iya, dulu peteng dedet sih, Pak. Gitu. Saiki Makanya lampune oke cuman bayar listriknya piye? Salah satu Tugu Tobong yang saya namakan Tugu Tobong di situ tuh saya juga merefleksi zaman-zaman dulu orang-orang tua kita yang kesana itu. icon. Dari mana sih kehidupannya mereka itu? Yang masih belum seperti majunya Gunung Kidul, berkembangnya Gunung Kidul seperti ini. Rata-rata orang bekerja saat itu adalah di tempat seperti itu. Tobong gamping ya. Tobong, dan itu memberikan satu efek atau dampak ekonomi yang sangat luas, sangat besar pada saat itu. Gitu. Kita hanya ingin memberikan sebuah gambaran masa lalu saja. Agar apa? Agar masyarakat kita, anak-anak generasi kita tidak kepaten obor. Kepaten obor. Iya. Kepaten obor ya. Ya, tidak kehilangan jati sejarah. dirinya ya, sejarahnya ya. Bahwa dulu itu seperti ini, nenek moyang kita, mbah-mbah kita dan sebagainya seperti ini beratnya. Seperti itu, sehingga apa? Mereka diharapkan akan tumbuh. Ya, akan tumbuh dari jiwanya itu. Oh, dulu bapak saya, mbah saya seperti ini, sehingga saya akan lebih dari bapak dan mbah saya saat itu. Di era tadi transformasi yang seperti sekarang ini, atau di era kemajuan, di era teknologi yang luar biasa bisa sekarang, tentu paradigmanya juga terus berubah gitu. Itu harus kita berikan gambaran kepada masyarakat. Kenapa kita tidak kasih tugu apa gitu? Walang misalnya Gunung Kidul Ya, Walang. boleh misalnya. saja. Walang kan sudah sudah didokumentasikan ya, seperti batik dan lain sebagainya Oh, sudah iya, ada. Apalagi semua sudah ada. Itu Tapi lengkap nek sebenarnya. Siono emang kelihatan sih Pak. Siono Boro itu juga Betul luweh ya. padang, luweh nongkrong kowe nang kono ki asik gitu loh. Konsep saya dulu sebenarnya dari Gading itu. Ya, dari Gading itu sampai dengan yang Polres itu, Balai Harja atau mana? Iya, Balerjo. Dari sana itu saya ke sana itu. Seperti itu konsep saya sebenarnya. Dan karena di sana jalan nasional, kita juga sudah mengajukan ke kementerian. Ya, hanya tadi apa namanya? Waktu saya ini kan 3 tahun, Mas, 3 tahun setengah. Jadi belum bisa ngapa-ngapain. Jadi konsep saya dari Gading itu sampai di situ. Coba bayangkan kalau dari Gading itu kita buat seperti jalan tol gitu ya. Jalan yang sangat lebar, kemudian kiri kanannya seperti itu sampai dengan Balai Harjo sana. Itu yang saya sebut bagaimana muka Gunung Kidul kita harus punya, yang menjadikan sebuah identitas bagi masyarakat Gunung Kidul. Asik sih Pak nek digawe. Kalau kono. itu bisa kita lakukan dan kita wujudkan, maka perekonomian di seputar situ pasti akan di sini. Oke, jajanan dan lain-lain gitu ya. Wong nongkrong. Tapi enggak dari patok sekalian, Pak. Ya, Patok kan sudah ada ikonnya. Patok kan sudah ikonnya. Oh, ya wis Pintu ono masuk ya seperti berarti ya. Itu. Kemudian juga Ngelanggeran sudah seperti itu. Tadi yang saya sebutkan bagaimana menyeimbangkan pembangunan antar wilayah. Ya, itu menjadi menarik juga Pak, karena untuk berarti kan itu membutuhkan anggaran yang sangat banyak. Sangat besar. Apakah itu menjadi, kan Bapak tadi mengatakan ada skala prioritas di situ? Ya, itu termasuk skala prioritas. Pembangunan Sedangkan- jalan segala macam ya. itu termasuk skala prioritas. Tetapi yang lebih super prioritas adalah pembangunan sumber daya manusia. SDM-nya ya. SDM. Tidak boleh kita hanya membangun jalan, gedung dan sebagainya. Neng Katakanlah wong-wongane berlebihan. kebak Tapi gondes. masyarakatnya itu. Ya. Masyarakatnya di sini saya nggak mau. Karena apa? Suatu saat nanti kalau masyarakat di bawah, maka masyarakat Gunung Kidul atau Gunung Kidul ini akan ketinggalan dengan yang lain.
Kalau sudah ketinggalan masyarakatnya, apa yang terjadi adalah penguasaan orang luar masuk ke Gunung Kidul, dan itu kita akan menjadi penonton. Saya nggak mau itu. Nah, konsep saya ini konsep masa depan sebagai investasi. Itu. Itu sudah menjawab ya. Udah menjawab. sepertinya. Kowe dhewe pernah yang-jangan ning Sionaboro urung? Urung. 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 Jalan. Kepe. Oh, pacaranmu ning JC kok kowe soalé. JC apa JC? JC jalur cinta, aku ora ngerti sih zaman nom-nomane dhisik. Zamanku dhisik nom nek mesum ning kono. Sek pacarane ning dalan ngono kuwi. Oh, Mas Ardi denangi ra? Denangi ki apa ya? Weruh. Weruh. Nek penonton-penonton yakin aku dhisik pernah pacaran ning JC. Ambung-ambungan pertama kali nek ora ning Winet ya ning JC. Ning ndi? Kulino. Sekarang juga JC ngono Mas lingkaran. Nyebutnya JC. JC, masih JC. Tapi mungkin sekarang udah Padang ya. Kamu karena- waktu itu masih bentuknya hari-hari berarti ya, Iya, tahun mungkin ya. 2000-an itu. Ya belum lahir saya 2000. Saya sudah segala macam gundes itu tadi. Dulu Lewat. rame. Gitu ya. Jadi berarti itu juga sudah termasuk skala prioritas ya Bapak. SDM-nya yang paling penting. Betul. Ada lagi? Yang jelas gini saya tambahkan ya, kita membangun Pemda itu ya dengan tugas pokoknya, kewenangannya, haknya itu. Kita selalu berpatokan di atasnya gitu. Karena Ya. membangun tidak akan bisa sendiri. Kita harus merunut juga dengan RPJM, kemudian dari nasional, provinsi sampai dengan daerah. Karena apa? Di situ ada indikator. Ada indikator penilaian dan ada indikator atau target yang harus kita jalankan. Kalau nasional katakanlah tentang A, kita bicara B, ya nanti nggak nyambung dengan nasional. Nggak sejalan ya. Nggak sejalan. Itu pembangunan bangsa, pembangunan negara Ya. itu seperti itu. Memang harus Harus sesuai, kalau tidak sesuai nanti kemana-mana. ya. Ya. Bleber tekan ngentiti ya Pak kemana-mana, Bapak ya. termasuk anggaran itu kalau misalkan dari pusat untuk ini, ya misalkan dana transfer sekian, nisnya atau petunjuk teknisnya dia udah jalankan. Memang ada sebagian anggaran yang bisa dilakukan oleh skala prioritas Pemda, misalkan untuk apa itu. Tapi kan tidak banyak. Gitu. Nah ini harus dipahamkan kepada masyarakat. Jadi membangun itu dengan aturan termasuk tentang pengelolaan birokrasi. Tadi kan belum pernah menanyakan tentang pengelolaan birokrasi. Ya ini juga penting dan dibutuhkan. Nah, pengelolaan tentang birokrasi salah satunya ada tentang SDM tadi. Oke. Berhubungan juga tadi. Berhubungan, dari- saling berhubungan. Ya, karena tadi akses itu nggak hanya kesehatan aja. Kita masyarakat Menungsone barang. menungso birokrasi juga Birokrasi dan aksesnya barang. harus memang Saling masyarakat harus berkaitan ya tahu. berarti ya? Mm-mm. Mungkin terakhir ya Mas Uh-uh. Udin ya, kita sama-sama tanya nih dari Mas Adia dan Pak Pak Sunar. Sunar. Mungkin gimana sih ini pesan-pesan ya untuk teman-teman semua, teman-teman Gunung Kidul dari segala usia juga untuk sama-sama bersinergi membangun Gunung Kidul. Dari Mas Adi dulu. Ya tentunya pilkada yang kelima nih ya. Kelima. Ya, Ya. Baru ngerti. Kelima ya berarti ya. kelima dari 99 ya. Tentunya hari ini ya saya meminta kepada seluruh masyarakat Gunung Kidul untuk berpartisipasi aktif. Jangan golput ya. Ya, gunakan hak pilih kalian dengan sebaik mungkin. Mm-mm. Karena rata-rata itu sekitar 25-30% angka Golput. ya Lumayan tinggi ya berarti ya. ketidakhadiran ya, angka ketidak memberikan apa pilihannya atau mungkin ketidakabsahannya lah, Mm. kolaborasi ya sekitar 30%. Dan yang ke depan ya ini tentunya generasi muda nih yang sekali lagi ini masih apa namanya ya, kurang peduli terhadap pilkada atau terhadap pemilihan kepala daerah. Tentunya ke depan ya kalian-kalian ini yang akan meneruskan pembangunan di Gunung Kidul. Jadi harusnya ya tentunya pilihlah calon atau wakil yang merepresentasikan kalian. Oh ya, bebas memilih yang mana ya. Bebas ya. Bebas ya. Oke, yang penting sesuai dengan dirinya Representasi sendiri. ya, ya. Tentunya karena pemimpin yang akan membawa kita
di masa depan ya tentunya, karena kita ngomongnya jangka panjang nih. Jadi kalau nggak milih sekarang itu pastinya akan ruginya tuh Rugi. nggak hanya sekarang. Iya nyesel. Kok ora melu nyoblos ning ngopo-ngopo melu nyalahke. Ngono ya, Mas ya. Oke ya. Pestanya kan cuma 5 tahun sekali pestanya demokrasi. Mm-mm. Jadi harus ikut berpesta, berpartisipasi aktif. Kudu Jangan melu ya. golput ya. Jenenge we pesta ora Pesta, melu ya iya. mumpung ono pesta kok ya. Itu dari Mas Ardi, Dari Mas Ardi. dari Pak Sunaryanto. Saya praktis ya, saya selalu mengatakan demikian. Bangsa ini, negara ini milik kita semua. Bukan hanya milik segelintir orang, bukan hanya milik penguasa, pengusaha dan sebagainya, tetapi milik bangsa atau milik rakyat Indonesia. Termasuk Gunung Kidul ini adalah milik kita semua. Artinya apa? Dari jumlah penduduk 776.622 jiwa, ini memiliki Gunung Kidul ini memiliki saham yang sama. Kalau di dalam kontestasi, di dalam demokrasi yang seperti ini, kemudian ada orang misalkan yang tidak mau memilih katakanlah, tetapi ini dalam persyaratan ya, mereka sudah bisa, rasa-rasanya untuk menentukan pemimpin masa depan itu rugi. 1-2 orang yang tidak memilih. Karena apa? Selisih satu, ya, sekali lagi, selisih satu saja menentukan masa depan bangsa ini. Selisih satu saja menentukan masa depan bangsa ini, menentukan masa depan Gunung Kidul ini. Untuk itu, bagi generasi penerus anak-anak yang sudah memenuhi syarat persyaratan tadi, umur di atas 18 tahun, ya, harus ya. Ini mumpung tadi, ini pesta demokrasi, dan saat sekarang kita Indonesia ini diberikan satu prestasi penghargaan bahwa demokrasi di dunia ini terbesar, salah satunya adalah negara Indonesia ini atau bangsa Indonesia ini. Itu saja harapan saya. Berarti salah satu partisipasi wong Gunung Kidul awalnya membangun Gunung Kidul melu coblosan sesuk ya Pak ya. Salah satunya itu. Nek Salah bingung, siji deh. Pemilih awal. kalau bingung mulainya dari mana? Heeh. Melu teko ning TPS. Melu Terus. teko sik. Dan mungkin ada teman-teman yang mau pertanyaan titipan mungkin. Ana sak tekon ra? Monggo. Heeh, ngopo MU kalah terus apa kepiye ngono? Hubungannya apa karo Gunung Kidul? Yo kan, sapa ngerti Pak Sunarano Mas Ardi seneng bal-balan ra? Iya. Suka juga. Suka. Suka. Semua. Klub kesukaannya apa? Persik Gunung Kidul. Ya Gunung Kidul lah saya. Ya mungkin besok di bidang olahraga juga Ya. bisa masuk ya mungkin ya. Ya, silakan. Amin. Amin. Terima kasih tentunya. Terima Keseruan kasih malam ini. Mas Ardi dan Pak Pak Sunaryanto. Sunar. Terima kasih atas semuanya. Mm-mm. Mbak Ela. Mm-mm. Helena, Helena. Mbak Ela, Ya Ela. Ela Elo berarti ya. Dan ini sudah semakin malam semakin banyak orang ya neng kene ya. Seru. Nek pengen dolan rene mesti ono koncone ya Pak ya. Pasti. tiap malam Merapat penuh. neng kene kopi reng siap toh Pak. Oh, siap semua. Cemilan payek-payek. Lah, iki lho, semuanya Mas. kita, ya. Wah iki yo iki ora ono sik mangan ya kok mau ya. Payak laron. Kita Nek biasa ku dadak Kayak bola. ya, Sudah biasa lek-lekan ya Pak ya. biasa. Biasa. Oke, Hel. Oke, thank Terima you. kasih, Terima terima kasih Pak sudah- Sunar dan Pak Mas Ardi. Semoga lancar Amin. Terima kasih. Amin. sampai hari H dan visi misinya terlampaui dengan sempurna Ya, terima kasih. dan tidak melupakan apa yang sudah diprogramkan, sudah dijanjikan begitu. Dan terus bersama masyarakat. Dan terus berjuang bersama Gunung Kidul. Terima kasih banyak. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman semuanya. Maturun. Mantap. Kita akhiri ya Hel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.